Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipermudahkan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka untuk mempelajari tentang kesempurnaan Islam, dan juga nanti akan dibahas tentang keindahan dan kemudahan syariat Islam, agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya satu-satunya agama yang diridhai hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia akan di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Karenanya setelah turun syariat Islam, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh agama sebelum Islam mansukh, tidak lagi digunakan. Semuanya harus kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup di zamanku, maka tidak boleh bagi dia kecuali mengikuti aku. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh syariat mansukh dengan turunnya Islam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, baik seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka dia adalah penduduk neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah dan telah memansuhkan adyan samawiyah, agama-agama yang sebelumnya baik Yahudi maupun Nasrani. Kenapa bisa demikian? Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu Allah turunkan agama Islam dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, di antara ayat-ayat yang terakhir yang turun, sekitar 80 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang sangat indah dalam surat Al-Maidah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang artinya pada hari ini, itu di hari Arafah, tatkala turun ayat ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ini ayat yang luar biasa. Sampai-sampai ayat ini diketahui keistimewaannya oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata kepada Umar, "Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud la takhadna dzalikal yawma 'idan." Kata orang-orang Yahudi
wahai Umar bin Khattab, sungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka kami orang-orang Yahudi akan menjadikan ayat tersebut sebagai hari raya. Ya. Kenapa mereka tahu tentang keistimewaan ayat ini? Karena ayat ini turun menjelaskan bahwasanya agama telah sempurna. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni la a'lamu haitsu unzilat." Saya tahu bagaimana turunnya ayat ini. Wa fi ayyi yaumin unzilat, dan pada hari apa diturunkan ayat ini? Wa aina nabiyyun hina unzilat, dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan ayat ini. Ayat ini diturunkan pada hari Jumat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di padang Arafah di haji wada, haji perpisahan. Turunlah ayat yang sangat mulia ini pada hari Jumat, ya, yang menunjukkan bahwasanya agama telah sempurna. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufassir dari mazhab Asy-Syafi'i, tentang indahnya dan istimewanya ayat ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, "Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala 'ala hadhil ummah." Ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka untuk mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka mereka tidak butuh lagi dengan agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim. Dan mereka umat Islam tidak butuh lagi kepada nabi selain nabi mereka. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah taala khatimal anbiya. Karenanya tatkala agama ini adalah agama yang sempurna, maka secara otomatis kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, penutup para nabi. Artinya apa? Kalau ini nabi yang penutup, maka agama harus sempurna. Tidak boleh lagi ada kebutuhan terhadap perubahan, tidak ada lagi kebutuhan terhadap penambahan atau pengurangan. Karena apa? Karena nabi ini adalah nabi yang terakhir. Setelah ini tidak ada nabi lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk merubah-rubah syariat. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Walihada ja'alahu Allah taala khatimal anbiya." Oleh karenanya Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, dan Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallahu, maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harramahu, dan tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat, ya, yang istimewa yang Allah turunkan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan bahwasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka agama telah sempurna. Agama telah sempurna. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu. Dan Allah telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satu pun yang luput dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Sesuatu semuanya telah dijelaskan. Dan ini ditekankan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Bahwasanya sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang ia ketahui dan mengingatkan mereka akan keburukan yang ia ketahui. Seluruh agama, seluruh ajaran Allah yang telah Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang mendekatkan kepada surga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala perkara yang bisa menjauhkan seorang dari neraka juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyatakan agama Islam adalah agama yang sempurna, maka hal ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Dikatakan agama yang sempurna.
Apa maksudnya agama Islam adalah agama yang sempurna? Kita perhatikan. Ya. Yang pertama, agama ini sempurna melazimkan agama ini harus mencakup segala perkara yang diperlukan untuk dan diketahui oleh umat manusia. Karenanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, demikian juga di penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, kalau kita lihat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi, kita akan dapati penjelasannya sangat kompleks, komprehensif, ya, menjelaskan segala sesuatu, tidak ada yang luput, tidak ada yang terluputkan. Dari perkara kecil sampai perkara yang detail, dari perkara di dunia sampai perkara di akhirat. Bahkan Allah menjelaskan tentang jin, bagaimana penciptaan jin. Allah dalam syariat Islam juga dijelaskan tentang malaikat, bagaimana penciptaan malaikat. Allah jelaskan jin ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka jahanam. Detail. Kalau kita bicara tentang adab-adab Islam, lengkap semuanya dijelaskan dalam syariat Islam. Dari mulai adab makan, adab tidur, adab buang air, adab berhubungan dengan istri, lengkap semuanya dijelaskan dalam syariat. Sampai-sampai ada yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, seorang Yahudi atau orang musyrikin bertanya, "Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Dia menghina, dia mengatakan, "Wahai Salman, apakah nabi kalian Muhammad itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai ada buang air?" Kata Salman, "Ajal, iya benar. Benar, Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Wa qad nahana an nastaqbil qiblata." Rasulullah SAW telah melarang kami tatkala buang air menghadap kiblat. Kemudian Salman menjelaskan. Ini kesempurnaan Islam, penjelasan Islam secara detail dan gamblang juga diketahui oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang Yahudi. Dan ini tidak akan antum dapatkan di agama-agama yang lain. Kalau kita perhatikan agama-agama sebelumnya, agama Yahudi atau agama Nasrani, agama tersebut hanya turun dalam fatrah, dalam sebagian masa. Nabi Isa masanya tidak panjang, dan syariat turun tatkala masa-masa tertentu. Nabi Isa, setelah itu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun demikian, ya. Tidak panjang, kemudian dia berkaitan dengan masa-masa apa? Tatkala masa-masa penindasan. Bagaimana Firaun menindas Bani Israel, ya, bagaimana adanya ketidakadilan di masa tersebut, sehingga ayat-ayat yang turun dalam Taurat kebanyakan berkaitan tentang masalah keadilan, ya. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini was sinna bis sinni. Ya, Allah mengatakan dan kami pun catat pada mereka tentang hukum qisas, bahwasanya barang siapa yang membunuh orang lain maka dia akan pula dibunuh. Barang siapa yang membutakan mata orang lain maka matanya pun akan dibutakan. Barang siapa yang mematahkan gigi orang lain maka giginya pun akan dipatahkan, ya. Tidak berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya, ya. Oleh karenanya berbeda dengan Islam. Islam semuanya dijelaskan, semuanya jelaskan. Antum buka saja misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Dari adab apa sampai adab apa semuanya ada. Dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Ini tidak terdapat dalam ajaran-ajaran Yahudi maupun Nasrani. Kemudian antum dapati kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, ya, tidak lengkap aspek kehidupan. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala benar-benar istilahnya apa, ya, membuat skenario tentang Muhammad SAW ini benar-benar sempurna. Dari bagaimana kecilnya beliau, kemudian bagaimana menikahnya beliau, bagaimana kalau memiliki istri lebih dari satu, bagaimana tatkala menjadi seorang raja, bagaimana kalau menjadi mufti, bagaimana tatkala berhubungan dengan negara-negara luar, beliau punya hubungan dengan negara-negara luar, ya, bagaimana tatkala berjihad, lengkap semua, ya. Kita ingin syariat tentang apa saja yang dibutuhkan oleh kehidupan, ya, umat Islam, baik kehidupan antar sama muslim maupun kehidupan interaksi dalam skala kenegaraan, semuanya akan kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Islam. Dan ini tidak akan kita dapatkan dalam nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita bicara Nabi Musa atau Nabi Isa, tidak akan kita dapati bagaimana hubungan, ya, antara negara Islam dengan negara yang lainnya. Ini tidak akan kita dapatkan. Ya, kalau kita ingin lihat bagaimana menjadi seorang suami yang soleh, kita tidak akan dapatkan dalam Injil, tidak akan kita dapatkan. Yang Allah fokuskan pada aspek-aspek tertentu, tidak pada seluruhnya. Adapun kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW, semuanya lengkap. Ini membuat kita membuat yakin bahwasanya agama Islam agama yang sangat lengkap,
tidak butuh kepada agama yang lain, ya, dan tidak butuh adanya penambahan dan tidak butuh adanya pengurangan. Dari sini, dan ini konsekuensi tatkala Allah ingin menjadikan Muhammad sebagai nabi terakhir, konsekuensinya agamanya harus sempurna. Karena dia nabi terakhir. Dan konsekuensinya juga, pertama agama harus sempurna, yang kedua agama ini harus mencakup seluruh umat. Bahkan bukan umat manusia, bahkan jin seluruhnya juga harus diliputi oleh agama ini. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana nabiyyun ursila ila qaumihi khassah. Ya, para nabi dahulu diutus kepada kaum mereka secara khusus. Wa bu'istu ila nasi kafah. Adapun saya diutus kepada seluruh umat. Ini konsekuensi dari nabi terakhir. Karena tidak ada lagi nabi yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan konsekuensi bahwasanya Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, maka syariat harus sempurna dan syariat tersebut harus mencakup seluruh umat manusia, bukan cuma umat manusia, bahkan para jin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sempurnanya syariat ini, maka dia mencakup seluruh zaman dan seluruh tempat. Tidak perlu adanya perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatih." Dan telah sempurna firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang benar dan adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada perubahan bagi keputusan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari agama yang sempurna. Dikatakan agama itu sempurna atau dikatakan sesuatu itu sempurna, sudah mencapai tingkat kesempurnaan, maka tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kenapa? Dia sudah sempurna. Kapan ditambah lebih dari sempurna, maka tidak sempurna lagi. Kenapa? Dia sudah mencapai titik kesempurnaan, puncak kesempurnaan, maka tidak boleh ditambah. Kalau masih bisa ditambah, berarti agama ini belum sempurna. Atau kalau butuh dikurangi, berarti agama ini belum sempurna, kelebihan. Kadarnya kelebihan, harus dikurangi supaya sempurna. Maka konsekuensi dari kalimat tatkala Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku sempurnakan agama kalian bagi kalian, sempurna agama ini melazimkan tidak boleh ditambah. Karena kalau masih butuh ditambah, berarti dia belum sempurna. Dan kalau perlu untuk dikurangi, berarti dia belum sempurna, kelebihan kadar. Yang ketiga, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan yang ketiga, tidak bisa dirubah-rubah lagi. La mubaddila li kalimatih, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan agama syariat Islam salihun, baik dan bisa diterapkan di setiap zaman dan di setiap tempat. Tidak sebagaimana persangkaan orang-orang ya liberal atau sebagian orang-orang zindiq, ya, orang-orang yang tidak suka dengan syariat, yang selalu berdalih dengan mengatakan bahwasanya syariat itu cocok di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman orang-orang Arab Badui sekarang tidak cocok lagi. Ini tidak benar seperti ini. Ini melazimkan agama tidak sempurna, berarti masih bisa dirubah-rubah. Berarti dia tidak beriman dengan kesempurnaan agama. Kelaziman dari agama sempurna tidak bisa dirubah lagi dan berlaku untuk setiap zaman dan setiap tempat. Adapun yang mengatakan ini hanya berlaku di Jazirah Arab, adapun di Eropa tidak cocok agama Islam. Oh, ini hanya berlaku 1400 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2014 sudah tidak cocok lagi agama ini, maka ini merupakan kekufuran, pengingkaran terhadap kesempurnaan agama Islam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an ini, syariat ini penjelasan bagi segala sesuatu. Dan tentunya bukan berarti setiap permasalahan ada nasnya. Apa itu nas? Nas itu adalah pernyataan yang jelas tentang suatu permasalahan. Contohnya kalau orang yang bertanya, "Ustaz, katanya Al-Quran mencakup segala sesuatu. Kenapa tidak kita dapatkan dalam Al-Quran maupun hadis tentang hukum rokok misalnya?" Memang tidak ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, ketahuilah rokok itu haram. Itu enggak ada dalam Al-Quran. Antum bolak-balik Al-Quran 10 kali enggak akan antum dapatkan. Demikian juga antum tidak akan dapatkan dalam hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan ketahuilah rokok itu haram.
Karena di zaman Nabi belum ada rokok. Di zaman Nabi belum ada rokok. Kalau ada yang mengatakan kalau begitu agama tidak sempurna, kita bilang bukan begitu. Justru tingkat kesempurnaan bukan menyebutkan segala sesuatu secara detail. Tetapi ada yang perlu detail dan ada yang cukup disebutkan tentang kaidah-kaidah umum. Sehingga dengan kaidah-kaidah umum tersebut segala sesuatu bisa dikiaskan, dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum. Dan ini semua terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada satu permasalahan pun yang muncul sejak 1400 tahun yang lalu kecuali ada pembahasannya dalam Al-Quran maupun hadis. Baik secara nas maupun secara kias maupun secara analogi. Kalau kita katakan contohnya misalnya masalah rokok, meskipun tidak ada dalam hadis mengatakan ketahuilah rokok itu haram, karena di zaman Nabi tidak ada rokok, tapi jelas Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang memberi mudarat kepada dirinya dan tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ini kaidah yang agung yang disebutkan oleh para ulama, termasuk dari al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Daripada 5 atau 6 kaidah besar dalam ilmu fikih, dalam kaidah ilmu fikih. Bahwasanya seorang tidak boleh memberi kemudaratan kepada dirinya dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Dan ini mencakup rokok. Orang yang merokok memberi kemudaratan kepada dirinya dengan memberi kerusakan kepada tubuhnya, kepada jantungnya, dan juga mengganggu orang lain dengan asapnya yang bau tersebut, mengganggu istrinya, mengganggu anak-anaknya, dan mengganggu temannya, dan juga mengganggu jamaah masjid. Dan alhamdulillah sekarang saya lihat ada perkembangan di iklan-iklan rokok. Saya perhatikan iklan-iklan rokok sekarang mulai berubah. Kalau dahulu ditulis peringatan, rokok bisa menyebabkan apa? Siapa yang hafal nih? Rokok bisa menyebabkan apa? Kanker. Terus apa? Impotensi. Ini yang rokok bergagah-gagah dengan rokok bisa menyebabkan apa? Impotensi. Terus bisa menyebabkan apa? Janin, terganggunya janin dan macam-macam. Sekarang enggak. Sekarang keren. Merokok membunuhmu. Keren. Langsung. Ini nas langsung ini. Tidak perlu basa-basi. Merokok membunuhmu. Gambarnya orang sama tengkorak. Sekarang di mana-mana seperti itu. Ada kemajuan. Ya, dan ini sudah saya jelaskan. Artinya apa? Maksud saya penyebutan masalah ini. Segala permasalahan ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak mesti langsung nasnya, tetapi dengan istimbatul ahkam, dengan analogi dan kias, maka seluruh permasalahan sudah dibahas. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Dan ini tidak akan Anda dapatkan dalam agama-agama yang lain yang penuh dengan kekurangan, yang telah terjadi perubahan, yang tidak cocok pada zaman-zaman berikutnya. Ya, adapun Islam, sempurna, cocok untuk segala zaman dan segala waktu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan kita tentang sempurnanya agama, maka tadi telah kita isyaratkan bantahan terhadap dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang liberal tadi, yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya agama Islam hanya cocok di zamannya Jaziratul Arab atau hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Ini terbantahkan. Karena perkataan ini melazimkan agama tidak sempurna. Melazimkan mereka tidak beriman dengan firman Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Yang kedua, bantahan terhadap golongan orang-orang yang suka menambah-nambah syariat ini. Yang suka menambah-nambah syariat ini. Atau mengurang-urangi syariat ini. Ya. Ada yang mengurang-urangi? Ada. Ya. Mengurang-urangi seperti mengurang-urangi hukum waris. Orang-orang liberal mengatakan bahwasanya hukum waris laki-laki banding perempuan 2:1 ini tidak adil katanya. Yang laki-lakinya harus dikurangi, harus 1:1. Ini kalau dia protes terhadap syariat Allah dalam Al-Quran, ini merupakan kekufuran. Ya, ini tidak diperbolehkan. Demikian juga bantahan terhadap orang-orang yang suka menambah-nambah syariat ini, yaitu para pelaku bid'ah yang menambah-nambah syariat sehingga menyatakan seakan-akan syariat belum sempurna. Ketahuilah para hadirin dan hadirat, orang-orang yang meyakini adanya bid'ah dalam agama, kelazimannya mereka meyakini bahwasanya agama tidak sempurna secara kelaziman. Agama Islam tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau ada ritual ibadah yang dilakukan, yang di zaman Nabi tidak ada, kemudian muncul zaman sekarang ada ritual ibadah baru,
yang muncul di zaman sekarang, di zaman Nabi tidak ada, maka melazimkan agama Islam belum sempurna berarti. Hanya sempurna tatkala muncul ritual tersebut. Artinya masih ada ritual-ritual yang ditunda belum muncul. Berarti Islam belum sempurna. Kapan sempurnanya? Kalau ritual-ritual tersebut sudah muncul baru Islam sempurna. Berarti Nabi belum menyampaikan kesempurnaan. Kalau ada yang berbuat bid'ah, kita katakan, ya akhi, bid'ah ini baik atau tidak? Maka dia pasti akan mengatakan baik. Kita bilang, kebaikan ini diketahui oleh Nabi atau tidak? Tidak ada jawaban kecuali dua jawaban. Dia mengatakan bid'ah tersebut, kebaikan tersebut diketahui oleh Nabi atau tidak diketahui oleh Nabi. Kalau dia bilang Nabi tidak tahu kebaikan ini, musibah. Dia tahu, Nabi tidak tahu, berarti apa? Musibah. Kalau dia bilang Nabi tahu, kita bilang Nabi tahu kok tidak menjelaskan kepada kita. Kok tidak menjelaskan kepada kita. Dan ini juga pencelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun. Ini kalimat umum. Kalimat nakirah syai'un, kalimat nakirah tanwin, datang dalam konteks penafian. Ma baqiya syai'un. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tidak tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kepada surga dan bisa menjauhkan dari neraka illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara apapun yang bisa mendekatkan diri kepada surga kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bid'ah yang Anda adakan ini mendekatkan orang kepada surga atau tidak? Dia pasti bilang iya, mendekatkan orang kepada surga. Berarti seharusnya sudah dijelaskan oleh Nabi. Kenapa Nabi tidak jelaskan? Dan ini melazimkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat, ada sebagian syariat yang Nabi sembunyikan. Makanya tadi saya katakan, kalau ada yang meyakini boleh berbuat bid'ah tambah-tambahan dalam agama ini, berarti agama Islam tidak sempurna, ya. Bid'ah ini agama Islam, misalnya ini agama Islam. Ternyata ada bid'ah ini katanya bagian dari agama. Berarti waktu di zaman Nabi belum sempurna. Karena masih ada bagian agama yang terlepas. Nanti muncul 1000 tahun kemudian. Berarti sekarang belum sempurna bangunan Islam. Kapan sempurna? Sampai muncul pelaku bid'ah terakhir. Paham? Baru sempurna. Pelaku bid'ah akan muncul terus. Kreator-kreator itu akan muncul terus. Nah, karena orang-orang hobinya berkreasi dalam masalah agama, akan muncul terus. Kapan sempurna agama ini? Sampai muncul kreator terakhir. Baru sempurnalah seluruh bagian Islam. Ini kelaziman dari penciptaan bid'ah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para ulama, ya, mereka telah sepakat seluruh mazhab. Dan ini kaidah yang sangat penting yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal dalam peribadatan adalah berhenti, tidak boleh mengerjakan kecuali sampai ada dalil. Dan ini berbalik dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Berarti segala sesuatu keumuman. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma di sini isim mausulah. Dalam kaidah usul fikih memberi faedah keumuman. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi untuk kalian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya. Berbeda dengan ibadah sebaliknya. Ibadah sebaliknya tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan apapun, amalan ibadah, yang tidak ada perintah dari kami, perhatikan sini. Barang siapa yang melakukan ibadah, amalan apapun yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Oleh karenanya ulama Syafi'iyah menyebutkan kaidah ini. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Hukum asal dalam ibadah adalah tidak berhenti dengan dalil. Kemudian juga Ibnu Ruslan menyebutkan dari sini, Ibnu Daqiq al-Aid juga menyebutkan kaidah ini tentang bahwasanya asal dalam ibadah adalah berhenti. Dan juga ulama-ulama yang lain dari mazhab yang lain menyebutkan tentang kaidah yang agung ini. Kenapa? Agar tidak membuka
syahwat manusia untuk berkreasi dalam beribadah. Karena kalau dibuka pintu ya kreasi ini, akan banyak model ibadah. Akan banyak model ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menimbulkan banyak perselisihan dalam agama. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan banyak melihat perselisihan dalam agama. Bagaimana jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Adzu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Kemudian Nabi ingatkan tentang bahaya berkreasi dalam beribadah. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara agama yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di neraka Jahannam. Karenanya perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini juga kaidah yang agung memudahkan kita untuk mengenal agama ini. Al-Imam Malik rahimahullah dikenal dengan Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Dialah gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Man ahdatha fi hadhihi al-ummah al-yawma syai'an lam yakun alaihi salafuha wa qad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam umat ini pada hari ini suatu perkara yang tidak dikenal oleh para salaf dahulu, perkara agama dibuat, dikreasikan pada hari ini yang tidak dikenal oleh para salaf dahulu, maka dia telah menuduh Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yauma idzin dinan la yakuna al-yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Perhatikan perkataan Imam Malik ini. Apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka sekarang juga bukan agama. Ini kaidah yang sangat penting. Maka sungguh aneh kalau di zaman Nabi ada suatu perkara bukan agama, sekarang jadi agama. Ini aneh. Kok bisa di zaman Nabi bukan agama, sekarang menjadi agama, bahkan menjadi wajib? Di zaman Nabi tidak dikenal. Kok sekarang menjadi hukumnya menjadi wajib? Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sekarang timbul banyak perselisihan dalam masalah agama. Kenapa? Banyak kreator dalam masalah agama. Orang dengan begitu mudahnya membuat kreasi-kreasi dalam peribadatan. Dan kita lihat sendiri bagaimana kreasi-kreasi tersebut. Ya. Karenanya kalau kita lihat para ulama, mereka berhenti pada dalil. Mereka tidak membolehkan ibadah yang tidak ada dalilnya. Bahkan Imam Syafi'i pun demikian. Bahkan sebagian mazhab Syafi'i sampai-sampai melarang barang siapa yang menyembelih kambing untuk dihadiahkan kepada mayat. Ini dalam sini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan barang siapa yang menyembelih kambing kemudian dengan niat untuk sang mayat, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Sampai-sampai demikian. Nanti akan saya sebutkan bagaimana praktek-praktek pengingkaran ulama Syafi'i terhadap bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karenanya ikhwani fillah azanillahu iyyakum, para ulama sepakat bahwasanya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha tidak ada adzan dan iqamat. Ini sepakat para ulama. Padahal kita tahu adzan baik atau tidak? Baik, adzan itu baik. Memanggil orang-orang untuk salat, kemudian mengusir setan, ya. Apalagi dikumandangkan dengan suara yang besar, ya, syiar Islam. Ternyata para ulama sepakat untuk Idul Fitri dan Idul Adha, salat istisqa, salat gerhana, tidak ada adzan dan iqamat. Saya tanya sama antum, kenapa tidak boleh ada adzan dan iqamat untuk salat-salat tersebut? Jawabannya apa? Kenapa tidak boleh? Kenapa ragu-ragu? Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Itu jawabannya, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Contohnya lagi, tidak ada namanya salat tahiyatul masjid berjamaah. Salat tahiyatul masjid baik, salat berjamaah juga baik.
tatkala seorang memodifikasi, membuat kreasi baru, salat tahiyatul masjid berjamaah, keren atau tidak? Keren. Namun tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti yang saya lihat sekarang di Mekah, sebagian orang-orang Indonesia melakukan kreasi baru, yaitu 2 rakaat setelah sa'i. Kita tahu namanya umrah. Umrah itu sempurna sebagaimana umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tawaf 7 kali putaran, kemudian setelah itu 2 rakaat setelah tawaf, kemudian sa'i 7 putaran, setelah itu tahallul, mencukur rambut, setelah itu selesailah umrah. Jadi cuma tawaf 7 putaran, kemudian salat 2 rakaat, setelah tawaf, kemudian sa'i, kemudian bertahallul. Selesai umrah dengan sempurna. Sebagian orang bikin tambahan. Setelah sa'i, salat 2 rakaat. Jadi bukan hanya 2 rakaat setelah tawaf, tapi 2 rakaat juga setelah sa'i. Ini berarti menambah-nambah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti umrahnya Nabi dulu tidak sempurna. Umrahnya Nabi dulu tidak sempurna. Kalau kita tanya sama orang ini, salat 2 rakaat setelah sa'i baik atau tidak, maka otomatis dia akan menjawab baik, makanya dia kerjakan. Kita bilang kalau salat 2 rakaat setelah sa'i itu baik, Nabi tahu atau tidak? Dia akan mengatakan apa? Nabi tahu atau tidak tahu? Kalau Nabi tidak tahu repot. Kalau Nabi tahu, kok Nabi tidak ajarkan? Berarti selama ini Nabi luput dari pahala 2 rakaat setelah sa'i. Para sahabat juga terluputkan dari pahala 2 rakaat setelah sa'i. Kamu yang dapatkan pahala tersebut. Ini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karena saya akan sebutkan ya, beberapa contoh dari sebagian salaf ya, yang menunjukkan bahwasanya dalam beribadah tidak cukup hanya niat-niat baik saja. Banyak contoh yang saya sebutkan, akan tapi saya ingin menyebutkan sebagian saja. Contohnya, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani meriwayatkan dalam kitabnya, dalam sunannya, riwayat dari Mujahid. Ia berkata, "Kuntu ma'a Ibnu Umar, fathawwaba rajulun fi adh-dhuhr aw al-'ashr." Suatu saat saya bersama Ibnu Umar, sahabat Nabi. Kami pun masuk masjid tatkala salat asar atau salat duhur. Fathawwaba ar-rajul, tiba-tiba ada orang melakukan taswib. Taswib dijelaskan oleh para ulama artinya seorang keluar di pintu masjid kemudian mengatakan as-salata yarhamukumullah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini. Jadi orang ini setelah azan dia masih mengingatkan orang-orang untuk salat, dipanggil di pintu-pintu, dia mengatakan as-salata yarhamukumullah. Ayo salat, semoga Allah merahmati kalian. Ini diingkari oleh Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Ukhruj bina fa inna hadhihi bid'ah." Ayo keluar, ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada syariat setelah azan sudah cukup, tidak perlu teriak-teriak di mana? Di pintu masjid. Ayo salat, semoga Allah merahmati kalian. Ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Umar ingin keluar dari masjid. Ingin keluar dari masjid. Saya tanya sama antum, mengingatkan orang untuk salat baik atau tidak? Baik. Tetapi tatkala dibuat ritual setelah azan, maka ini tidak baik. Jadi ritual baru. Padahal kalau tidak jadi ritual, sekedar orang keluar rumah, ayo salat, ini enggak jadi masalah. Tidak masalah sama sekali. Namun tatkala jadi ritual setelah azan, teriak-teriak di pintu-pintu masjid, as-salata yarhamukumullah, ayo salat. Ini diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Contohnya lagi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Yaitu ada seorang, anna rajulan atasa ila jambi Ibnu Umar, faqala alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah. Ada seorang lelaki yang dia bersin di sisi Ibnu Umar. Kalau kita bersin kita bilang apa? Alhamdulillah. Rupanya orang ini dia bukan cuma alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi alhamdulillah kemudian bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi baik atau tidak? Setiap saat boleh atau tidak? Boleh, tidak ada waktu terlarang bersalawat. Di mana saja kita bersalawat, kapan saja kita bersalawat. Bahkan kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala salawat tersebut jadi ritual, dirangkaikan dengan doa setelah bersin, alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, "Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan begini cara Nabi mengajarkan kami untuk doa setelah bersin, ya. Diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah
dalam Fathul Bari juga mengingatkan tentang zikir-zikir tambahan yang tidak ada contohnya yang berkaitan dengan bersin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu jilid 10 halaman 601, dia mengatakan, "Wala asla lima tadahu katsirun minan nas min istikmali qiraatil Fatihah ba'da qauli alhamdulillahirabbil alamin." Tidak ada asalnya kebiasaan banyak orang. Lihat di zaman dia ada kebiasaan banyak orang kalau bersin hasyum bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tanya sama antum, baca Al-Fatihah baik atau tidak? Sangat baik. Salat tidak sah kalau tidak ada Al-Fatihah. Tetapi kenapa diingkari oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'iyah? Karena jadi ritual zikir setelah bersin. Kita bilang tambahin sekalian, jangan cuma Al-Fatihah, langsung Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai selesai surat Al-Baqarah. Kan baik juga. Oleh karenanya tatkala ditambah-tambah jadi ritual, ini jadi masalah. Sebenarnya baca Al-Fatihah kapan saja enggak jadi masalah. Namun tatkala dijadikan ritual, ini yang diingkari. Ini yang diingkari. Saya sebutkan lagi contohnya pengingkaran para ulama Syafi'iyah tentang perkara-perkara bid'ah. Contohnya hal-hal yang diingkari oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi adalah orang ulama besar mazhab Syafi'iyah, bahkan disebut dengan muhaqqiqul mazhab, yaitu ulama yang paling mengenal tentang khilaf-khilaf yang ada dalam mazhab Syafi'i dan mengetahui mana pendapat yang benar di antara mazhab. Jadi gini, kita punya yang dikenal 4 mazhab. Di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab yang tersebar di tanah air kita. Alhamdulillah, mazhab yang sangat indah. Ternyata dalam beberapa masalah atau banyak permasalahan, dalam mazhab pun ada khilaf. Karena dalam ulama Syafi'iyah banyak ulamanya. Terkadang ada satu masalah yang belum disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka mereka khilaf dalam masalah ini. Sehingga timbul khilaf di antara para ulama mazhab. Imam Nawawi termasuk ulama yang paling hebat dalam mengetahui bahwasanya pendapat yang muktamad yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i adalah ini. Itu siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di antara perkara-perkara yang diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah dalam kitabnya Al-Azkar adalah mengiringi jenazah sambil membaca zikir dengan mengangkat suara. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Wa'lam anna as-shawab al-mukhtar ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhu." Ketahuilah bahwasanya amalan yang benar dan yang terpilih adalah apa yang dilakukan oleh para salaf radhiyallahu taala anhum, yaitu apa? As-sukutu fi hali sayr ma'al janazah, yaitu diam tatkala mengangkat jenazah, membawa jenazah ke pemakaman. Fala yarfa sautan bi qiraatin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Maka tidak perlu membaca Al-Qur'an tatkala membawa jenazah dan tidak perlu berzikir dan yang lainnya juga tidak boleh. Kata siapa? Al-Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengingkari kalau ada orang bawa jenazah sambil baca Quran, tidak boleh kata Imam Nawawi. Harusnya apa? Diam. Saya tanya sama antum, zikir baca Quran baik atau tidak? Baik. Namun tatkala dijadikan ritual dalam rangka mengangkat jenazah ke pemakaman, ke pekuburan, maka ini diingkari oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi yang jadi masalah adalah ritual ya ikhwan, ritual. Zikirnya bagus, baca Quran juga bagus, tetapi jadi ritual itu yang jadi masalah. Contohnya lagi menambah lafal wa barakatuh. Dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi berkata, "Anna sunnata fi salami minas salati ay yaqula assalamu alaikum warahmatullahi an yaminihi, assalamu alaikum warahmatullahi an shimalihi, wa la yusan ziyadatu wa barakatuh." Kata Imam Nawawi, yang sunnah adalah seorang tatkala memberi salam dalam salat mengarah ke arah kanan dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, dan ke arah kiri mengatakan juga assalamualaikum warahmatullah, dan tidak disunahkan kata Al-Imam Nawawi tambahan wa barakatuh. Bukankah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih afdal daripada hanya sekedar assalamualaikum warahmatullah? Jawabannya iya. Wa barakatuh berarti ada tambahan, semoga keberkahan kepadamu. Kalau assalamualaikum warahmatullah cuma keselamatan bagimu dan rahmat Allah bagimu, masih kurang doanya. Ditambah lagi wa barakatuh dan keberkahan bagimu. Ternyata Imam Nawawi mengingkari kalau ada orang salat kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disunnahkan kata beliau tambahan wa barakatuh.
Kenapa? Kata beliau, wa in kana qad jaa fi haditsun dhaif. Memang ada hadis tentang tambahan wa barakatuh, tetapi hadisnya lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Lihat, Imam Nawawi tidak mau berdalil dalam masalah hukum salat dengan hadis yang lemah. Kita lanjutkan. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah salat raghaib, dan selanjutnya adalah salat sunnah malam nisfu Sya'ban. Apa itu salat sunnah raghaib? Salat raghaib, salat ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menyebutkan disunahkannya salat raghaib. Demikian juga salat malam nisfu Sya'ban, dan juga disebutkan dalam kitab Qutul Qulub. Tetapi hal ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, ya, kata beliau, wahtajja bihi al-ulama ala karahiyati hadhihi salat al-mubtada'ah allati tusamma ar-raghaib. Para ulama berdalil dengan hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Kata Nabi, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam. Salat malam silakan kapan malam saja. Tapi kalau ada orang merasa kalau malam Jumat lebih afdal salat malam, dilarang oleh Nabi. Nabi yang mengatakan dalam Sahih Muslim, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Tidak boleh kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melaksanakan salat malam. Ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, para ulama berdalil dengan hadis ini, larangan mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam, ya, karena menilai ada pahala tertentu di malam Jumat. Para ulama berdalil dengan hadis ini untuk melarang salat yang namanya salat bid'ah, yang namanya salat raghaib. Apa itu salat raghaib? Salat raghaib adalah salat 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Jadi malam Jumat pekan pertama di bulan Rajab. Ada namanya ritual namanya salat raghaib. Jadi begitu masuk bulan Rajab, tunggu malam Jumat pertama. Kerjakan 11 salat 12 rakaat antara maghrib dan isya. Saya tanya sama antum, bolehkah kita salat antara maghrib dengan isya? Boleh atau tidak? Boleh. Pada dasarnya kita boleh salat kapan saja, selama bukan waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang diantaranya setelah salat subuh sampai matahari tinggi. Waktu terlarang yang kedua 10 menit sebelum adzan zuhur sampai adzan zuhur. Waktu terlarang ketiga setelah salat asar sampai terbenam matahari. Waktu-waktu terlarang ini tidak boleh seorang salat sunnah mutlak, tidak boleh. Tetapi selain itu silakan. Dari setelah matahari tinggi sampai 10 menit sebelum zuhur silakan salat mutlak. Dari maghrib sampai isya silakan salat mutlak 100 rakaat juga boleh kalau mungkin. Setelah isya sampai salat subuh silakan salat 100 rakaat juga boleh. Pada dasarnya seorang boleh salat antara maghrib dan isya meskipun 50 rakaat. Akan tetapi tatkala dibuat ritual khusus ada 12 rakaat antara maghrib dan isya yang dikerjakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, maka ini diingkari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan pengingkaran terhadap salat ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan ini kitab yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau berkata, as-salatul ma'rufah bi salatir raghaib. Salat yang dikenal dengan salat raghaib yaitu 12 rakaat antara maghrib dan isya. Wa salatu lailatin nisfi Sya'ban 100 rakaat. Demikian juga salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Wa hatani as-salatani bid'atani wa munkarani. Kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Dua salat ini adalah dua salat yang bid'ah dan mungkar. Perhatikan ini. Qabihatani, dua salat yang jelek. Kata siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah. Wala yaktar bi dzikrihima fi kitab Qutul Qulub wa Ihya Ulumuddin. Bahkan kata Imam Nawawi, meskipun disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan juga disebutkan dalam kitab Qutul Qulub, tapi dua salat ini dua salat yang mungkar. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Allah turun ke langit ke dunia pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, silakan orang salat malam di malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengkhususkan ritual 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kalau mau salat silakan berapa rakaat.
Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 1000 rakaat kalau mampu. Tetapi tatkala dijadikan ritual dengan suatu penamaan, salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, maka ini dikatakan oleh Imam Nawawi bid'ah yang mungkar, yang buruk. Demikian juga dalam kitabnya Al-Azkar, Imam Nawawi juga mengingkari tambahan lafal solawat, yaitu seorang yang bersolawat kemudian mengatakan Allahumma salli ala Muhammad warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Kita tatkala bersolawat cukup kita mengatakan, dalam solat kita mengatakan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tatkala ada tambahan lafal warham Muhammadan wa ala Muhammadin, ya Allah rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, tambahan ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Padahal maknanya baik. Bukankah maknanya baik? Ya Allah rahmatilah Muhammad dan rahmatilah keluarga Muhammad. Boleh enggak kita berdoa dengan doa tersebut? Boleh. Kita berdoa ya Allah rahmatilah Muhammad dan rahmatilah keluarga Muhammad. Namun tatkala dijadikan ritual dalam salat diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan beliau mengatakan fahadha bid'atun la aslalaha. Ini adalah bid'ah yang tidak ada contohnya. Waqad balagha al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki fi kitabih Syarh Tirmidzi fi inkari dzalik. Dan sungguh al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi dalam kitabnya Syarh Tirmidzi, yaitu Aridatul Ahwazi, benar-benar keras dalam mengingkari tambahan ini. Dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, para hadirin dan hadirat, ini sekedar contoh di antara pengingkaran-pengingkaran para ulama tentang bid'ah-bid'ah yang muncul, kreasi-kreasi ibadah yang ada di zaman kita sekarang ini. Dan tatkala kita membuka pintu ini, akan banyak orang berkreasi. Saya sampai waktu ngisi di Madinah ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukum solat birrul walidain? Subhanallah, sejak kapan ada solat birrul walidain? Dia bikin solat namanya solat apa? Birrul walidain. Lama-lama nanti ada namanya solat poligami lama-lama. Ya, karena orang berkreasi, bikin solat ini, bikin solat anu, bikin solat ini. Ini tidak ada contohnya. Akhirnya apa? Orang berkreasi dalam beribadah. Dan saya katakan bahwasanya semua perkara-perkara agama yang baru dalam agama dikenal dengan ya bid'ah. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ya yang diistilahkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah itu tidak sebagaimana bid'ah hasanah yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi sehingga mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada enggak di zaman Nabi? Pondok ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, enggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sharaf, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sharaf. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sharaf adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan sharaf. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang, dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi.
tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya. Maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah, tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi, sholat raghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Ya. Karenanya lihat, tatkala Imam Al-Iz bin Abdus Salam mengatakan, bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, dan bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Jadi bid'ah ada berapa? Wajib, mustahab, kemudian makruh, haram, dan mubah. Ada 5 macam bid'ah. Kemudian beliau menyatakan ada beberapa contoh bid'ah yang wajib, kata beliau. Yang pertama, berkecimpung dalam ilmu nahwu, yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Hal ini hukumnya wajib. Menjaga syariat tidak mungkin kecuali dengan ilmu nahwu. Contoh kedua adalah menjaga kata-kata yang asing, yang gharib. Jadi di zaman Nabi tidak ada penulisan kata-kata gharib. Jadi ada bahasa Arab, bahasa yang luas. Dan Nabi dan para sahabat mengerti bahasa Arab dengan detail. Kemudian berlanjut dengan berjalan waktu, sebagian ulama pengetahuan tentang bahasa Arab berkurang. Oleh karenanya bahasa Arab yang susah-susah harus ditulis, dikumpulkan supaya orang tidak lupa. Pengumpulan tulisan bahasa-bahasa Arab yang susah ini dianggap bid'ah yang wajib oleh Ali bin Abdus Salam. Ini ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual, tapi hanyalah sarana untuk menjaga syariat. Contoh ketiga, bid'ah yang wajib adalah penulisan usul fikih. Usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi, tetapi dia bukan ritual ibadah. Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk mempelajari penunjukan bahasa-bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat sudah ngerti bahasa Arab dan penunjukan bahasa Arab tersebut. Ini ilmu bukan ritual ibadah, bukan suatu ritual, tetapi sarana untuk bisa mempelajari agama. Dia sebutkan juga di antara contoh bid'ah yang mustahab, di antaranya pembuatan ar-rabat dan sekolah-sekolah, buat pondok, sekolah-sekolah, ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang mustahab. Dari sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kita paham ternyata meskipun sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan adanya bid'ah hasanah, namun bid'ah hasanah yang mereka maksudkan tidak sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka menyangka boleh berbuat kreasi dalam ibadah sebanyak-banyaknya. Ini tidak dibenarkan, ya. Yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka hanyalah ya perkara-perkara yang berkaitan dengan sarana dan bukan ritual ibadah. Karena kalau kita membuka bab ini, setiap orang boleh bikin ritual agama, maka akan banyak kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Akan banyak kelompok yang aneh-aneh. Ada yang berzikir dengan menggerakkan kepalanya, la ilaha illallah, ya, seperti itu apa? Illallahnya harus begini. Kenapa begitu? Enak saya rasakan kalau. Kenapa kalau saya illallah sebelah kiri enak atau tidak ya? Orang juga ya. Oleh karena saya katakan bid'ah hasanah semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Beda dengan syariat. Kalau syariat Islam, salat berjamaah semua sepakat itu baik. Bersedekah semuanya sepakat itu baik. Salat malam semuanya sepakat itu baik. Tetapi bid'ah hasanah pasti ada khilaf. Contohnya seperti kalau bid'ah hasanah, kenapa dikatakan relatif? Karena dia baik menurut sebagian orang. Menurut kreator bid'ah tersebut baik. Tapi menurut yang lain tidak baik. Contohnya orang-orang Syiah tatkala berbuat bid'ah memukul-mukul tubuh mereka tatkala 10 Muharram hari Asyura. Kita bilang itu perbuatan buruk. Tapi kata mereka orang Syiah ini baik.
dengan saya memukulkan diri saya, mengeluarkan darah, saya ingat bagaimana perjuangan Husain, menambah iman saya. Nah sekarang repot, kita mau larang bagaimana? Kita bilang nggak baik, menurut dia baik. Dan kita punya kaidah sama-sama boleh bikin kreasi. Kalau kita punya kaidah boleh berbuat kreasi sebebas-bebasnya, maka kita tidak akan bisa mengingkari siapapun dalam berbuat bid'ah. Kalau tadi ada yang bilang la ilaha illallah gini, kita bilang kenapa kamu zikirnya kayak gitu? Kan susah kalau di kamar bisa kejedut kepalanya. Dia bilang ini enak kalau saya, illallahnya enak digoyangkan. Berarti kalau saya illallah belok kiri boleh enggak? Kalau ke belakang illallah enak enggak ya? Seperti itu. Ya. Akhirnya orang bebas saja mau berzikir. Mau bikin zikir apapun, bikin ibadah apapun enak. Oleh karena kita bilang suatu yang hasanah bid'ah itu pasti relatif. Namun anehnya masing-masing merasa itu yang baik dan memburukan yang lainnya. Sekarang ada banyak 5 pelaku bid'ah misalnya. Ada thariqah misalnya, thariqah rifaiyah, ada thariqah tijaniyah, ada thariqah naqsyabandiyah. Masing-masing punya bid'ah khusus. Masing-masing punya bid'ah khusus. Masing-masing punya salawat khusus. Masing-masing punya cara ibadah khusus. Yang satu menganggap dia yang terbaik, yang lain kurang baik, yang lain juga demikian. Masing-masing merasa terbaik. Itulah akibat dari bid'ah. Padahal ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau boleh bebas berbuat bid'ah, kalau boleh bebas berbuat bid'ah, boleh berkreasi dalam ibadah, maka saya punya ide untuk berkreasi. Ide saya untuk berkreasi, saya punya ide yang sangat indah. Saya akan katakan kepada mereka, para pencetus bid'ah, saya punya ingin bikin bid'ah. Bid'ah saya adalah tidak boleh beribadah kecuali dengan pemahaman para sahabat. Dengan cara seperti ini umat Islam akan bersatu. Oh mereka bilang, oh nggak boleh kalau itu. Ya, berarti saya punya bid'ah, kamu nggak nolak. Ya, kalau gitu saya juga boleh nolak bid'ah kamu. Karena ikhwan bid'ah tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Baik menurut masing-masing penciptanya, buruk menurut yang lain. Berbeda dengan syariat Islam, maka yang sudah sempurna maka disepakati kebaikannya oleh seluruh ya umat Islam ya. Demikianlah ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, karena waktu sudah selesai ya, 1 jam, dan selanjutnya kita akan buka tanya jawab atau diskusi kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau protes, tidak jadi masalah ya. Ada yang bertanya langsung? Apakah perayaan-perayaan hari-hari besar Islam merupakan bagian daripada bid'ah? Ya, saya contohkan saja seperti hari perayaan kelahiran Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingkari bahwasanya sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan acara Maulid Nabi. Ya. Contohnya seperti Al-Hafidz As-Suyuti, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Kalau tidak salah juga Abu Syamah, ini di antara ulama Syafi'i yang bolehkan Maulid Nabi. Tetapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih Maulid Nabi tidak boleh dikerjakan. Kenapa bisa demikian? Pertama, kita melihat Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama. Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama, sebagian ulama, adalah dengan membaca sejarah Nabi. Kemudian berkumpul-kumpul membaca sejarah Nabi, kemudian bersedekah, berbuat kebaikan pada hari tersebut sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara berhura-hura, bukan acara pawai-pawai. Oleh karenanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, iya benar, Muhammad Hashim Al-Asy'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan Maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hashim Al-Asy'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini ya, scan dari buku beliau, dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari buku yang judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan
kemungkaran dalam maulid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh beliau dalam acara maulid adalah pertama, bercampurnya atau ikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Ini beliau ingkari. Beliau melihat orang-orang melaksanakan acara maulid, ternyata laki-laki dan wanita pada bercampur. Ini kemungkaran kata beliau. Tidak boleh acara maulid dengan cara seperti ini. Bahkan saya lihat sendiri di Mesir, di Mesir adalah bagaimana orang-orang melaksanakan acara maulid sampai ada dansa-dansanya, laki-laki dengan perempuan. Ya, orang kreasi masing-masing. Antum kira yang melaksanakan acara maulid semuanya orang-orang soleh? Orang-orang buruk pun mengadakan acara maulid. Para peminum khamar juga acara maulid, sehingga tatkala mereka acara maulid, mereka bebas berkreasi. Masing-masing punya kreasi sendiri. Kalau yang melaksanakan orang-orang soleh masih mending, mungkin cuma pengajian, kemudian makan-makan selesai. Tapi kalau yang melaksanakan orang-orang nggak tahu agama, akhirnya tadi ada percampuran laki-laki perempuan, kemudian adanya joget-jogetan, menari antara laki-laki dengan wanita. Ini tidak benar. Yang kedua yang diingkari oleh beliau, oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, adanya strik ini semacam sandiwara. Jadi acara maulid dibuat dengan acara sandiwara. Ini bukan pentas seni. Acara maulid bukan pentas seni ya ikhwan. Acara maulid kalau yang dibolehkan oleh para ulama untuk mengenang nikmat yang Allah berikan dengan dilahirkannya Nabi SAW, bukan pentas seni. Sekarang kita lihat, subhanallah, saya kemarin ke Serang, ke Anyar, lihat orang-orang bikin acara maulid sambil membuat patung kalajengking, patung kuda, kemudian pawai, kemudian mobil ditempel dengan uang dolar. Saya bilang, apa hubungannya? Apa dengan buat patung-patung ini menambah iman? Justru ada ijma ulama, tidak boleh membuat patung-patung makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Ini malah dipakai buat acara maulid. Kenapa? Yang melakukan orang-orang enggak ngerti, tidak tahu syariat. Kemudian kalau bikin pawai-pawai, ini bikin pawai kira butuh waktu sedikit, butuh waktu banyak. Perlu begadang, kemudian mungkin desainnya, kemudian beli ininya, kertasnya butuh biaya, bikin macam-macam. Akhirnya jadilah patung kuda atau patung apa, patung kalajengking macam-macam. Ya. Terus bikin patung seperti apakah menambah iman? Iman jadi tinggi gara-gara bikin patung-patung tersebut atau menambah dosa? Akhirnya apa? Acara maulid ramai-ramai, acara salat zuhur hilang orang semua. Tidak ada yang salat zuhur berjamaah. Ini diingkari oleh siapa? Pendiri NU. Di antara perkara yang diingkari dalam acara maulid adalah alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Hanyalah yang dibolehkan adalah rebana. Jadi Hashim Asy'ari mengatakan, kalau acara maulid, karena ini adalah perayaan, kata dia, boleh, tapi rebana saja. Lebih dari rebana enggak boleh. Ya, dan ini dalam syariat juga disebutkan, ulama 4 mazhab bersepakat bahwasanya alat musik hukumnya haram. Yang diperbolehkan hanyalah rebana, itu pun dalam acara-acara perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha dan walimah. Oleh karenanya Hashim Asy'ari mengatakan demikian juga maulid boleh pakai rebana. Lebih dari itu tidak boleh, seperti seruling dan yang lainnya. Bagaimana kemudian acara maulid dengan pakai gitar, dengan putar lagu dangdut, ya. Kemudian, ya aduh, ini acara maulid, apakah nambah iman dengan dangdutan goyang-goyang, nambah iman kepada Allah dan Rasulnya, nambah mencintai Nabi? Tidak ada. Kemudian di antara yang diingkari oleh Hashim Asy'ari, mubadzir dalam mengeluarkan harta untuk perkara yang berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Iya, bikin kue banyak-banyak, telur ditusuk-tusuk rame-rame, kemudian ya, apa ini seperti ini yang diinginkan oleh Nabi SAW? Kalau mau cara maulid seperti perkataan para ulama, kumpul uang kasih orang miskin, itu maulid yang benar. Kalau mau melaksanakan maulid, sebagaimana pendapat sebagian ulama, baca sirah Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana dakwah Nabi, nambah iman itu. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Tapi kalau caranya seperti yang disebutkan perkara yang diingkari juga adalah joget dan tari-tarian. Ada acara joget dan tari-tarian dalam acara maulid, ini diingkari juga. Nyanyian-nyanyian, ini juga diingkari dalam acara maulid. Apalagi ini saya sebutkan tadi, ini ringkasan dan saya sebutkan bukti-buktinya dari buku beliau, perkara-perkara yang diingkari oleh Hashim Asy'ari yang terjadi di acara maulid. Bagaimana lagi dengan kemungkaran yang lebih dari itu? Contohnya apa? Meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini sering diyakini oleh banyak orang-orang yang melaksanakan maulid. Sehingga mereka mengadakan acara berdiri, menyambut kedatangan Nabi berdiri. Qala al-badru alaina. Kenapa Nabi datang ikut maulid? Subhanallah. Itu pun hadisnya lemah, hadis dhaif, qala al-badru alaina. Itu pun Nabi masuk ke kota Madinah, bukan datang ke Pondok Indah atau ke kemudian berdiri mengatakan tala al-badru alaina. Ini meyakini apa? Meyakini ruh Nabi keluar dari kuburan. Ini tidak benar. Ini khurafat ya ikhwan.
Para sahabat waktu Nabi meninggal mereka semua menangis. Menangis mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kalau ruh Nabi masih bisa keluar, mereka tidak perlu menangis, kan bisa ketemu Nabi kapan-kapan saja. Terus telah terjadi banyak permasalahan tatkala Nabi setelah meninggal. Banyak peperangan, terjadi kaum muslimin yang terbunuh, ya. Namun tidak satu orang pun dari sahabat datang ke kuburan Nabi, "Wahai Nabi, saya mau diskusi." Tidak ada. Ali bin Abi Thalib khilaf dengan Muawiyah, khilaf yang sampai terjadi pertumpahan darah. Kenapa Ali dan Muawiyah tidak datang ke kuburan Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami khilaf, tolong beri jalan solusi kepada kami." Kalau ruhnya Nabi masih bisa keluar, tentunya masih bisa diskusi. Dan ini khurafat. Dan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau ruh Nabi bisa keluar, logikanya begini. Sekarang ada orang melaksanakan maulid 100 maulid atau 5 maulid lah di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Berarti Nabi waktu keluar gimana? 5 ruhnya langsung terbelah 5. Satu sebelah sana, satu sebelah sana, satu sebelah sana ini. Yang lebih parah daripada itu, meyakini Nabi keluar dengan jasadnya dari kuburan. Ini benar ya. Seperti Thariqah Rifaiyah. Ahmad Rifai yang dikatakan ada orang khilaf tentang Ahmad Rifai, apakah dia Habib keturunan Nabi atau bukan. Tapi dia mengaku ya. Dan dikatakan oleh para pengikutnya, Ahmad Rifai ini pernah datang ke kota Madinah pada tahun sekian. Dan dia menyampaikan senandung syairnya di hadapan kuburan Nabi. Dia mengatakan, "Cucumu rindu kepada sang kakek, ingin menjabat tanganmu." Maka setelah dia menyampaikan syair tersebut, tiba-tiba kuburan Nabi bergetar, kemudian tangan Nabi keluar. Kemudian Ahmad Rifai pun jabat tangan. Ini khurafat. Ya kalau keluar sekalian, ngapain tangannya saja kemudian keluar masuk lagi? Ini tidak ada. Ini khurafat, tidak ada dalam sejarah-sejarah yang tentang kota Madinah, enggak ada disebutkan pernah terjadi heboh tangan Nabi keluar. Dari mana seperti ini? Apalagi seperti salah seorang sufi yang terkenal di Banjarmasin, dan videonya masih ada di YouTube. Dia mengatakan, "Saya datang ke kota Madinah. Tiba-tiba kuburan Nabi bergetar, cuk-cak gitu katanya. Kayak film karton gitu. Kemudian Nabi keluar dari kuburan, kemudian Nabi datang cium lutut dia. Nabi cium lutut dia. Ini penghinaan terhadap Nabi. Itu terjadi bukan tahun 700, 600 Hijriah, tidak. Terjadi pada tahun 2000-an Masehi. Ini penipuan besar-besaran. Kenapa? Karena kuburan Nabi sekarang itu, silakan antum melihat ke masjid kuburan Nabi, ditutup dengan 3 tembok. Antum tidak bisa ngeker ke kuburan Nabi, nggak bisa, karena ditutup dengan 3 tembok. Tembok terakhir berbentuk segitiga. Sampai sekarang antum bisa lihat. Setelah 3 tembok ditutup dengan tembok besi. Sekarang ini yang warna hijau. Loh, kalau Nabi keluar dari kuburan gimana mau keluar? Tetap aja nggak bisa keluar karena terhalangi dengan 3 tembok. Kok Nabi berarti keluar nembusi 3 tembok, hancur, kemudian tembok besi juga hancur, melewati para satpam, para polisi, kemudian cium lutut dia. Ini apa kejadian tidak heboh ini satu dunia? Namun murid-muridnya, Masya Allah. Orang mudah sekali tertipu. Ininya kita kembali, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dalam masalah acara maulid. Kita katakan meskipun ada sebagian ulama membolehkan maulid, maka kita katakan, kalau seandainya maulid dikerjakan sebagaimana arahan ulama, hanya membaca sirah Nabi kemudian bersedekah, maka saya tidak berani mengingkari. Meskipun saya yakin itu bid'ah, tetapi ada ulama yang membolehkan. Tetapi kalau acara maulid sebagaimana yang dikerjakan sekarang, maka saya akan mengingkari. Karena itu pun diingkari oleh pendiri NU. Diingkari oleh pendiri NU dan mubadzir, dan tidak mengingatkan Allah tidak mengingatkan pelakunya kepada akhirat, malah mengingat pada dunia, pada makanan, pada foya-foya, pada pawai dan macam-macamnya. Dan kita punya acara maulid yang terbaik. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan maulid yang benar. Nabi mengadakan acara maulid tiap pekan. Rasulullah SAW setiap hari Senin berpuasa. Tatkala ditanya, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi berkata, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari di mana saya dilahirkan. Oleh karena Nabi bersyukur dengan berpuasa. Karenanya kalau kita ingin bermaulid sebagaimana maulidnya Nabi, setiap hari Senin berpuasa. Bukan setiap tahun makan-makan, tapi setiap hari Senin berpuasa. Yang sekarang saya lihat seperti di Anyar, ya. Tanya-tanya orang-orang Anyar, orang Cilegon, ya. Maulidnya sebulan penuh. Ini butuh waktu banyak, berapa biaya sebulan penuh acara maulid. Kalau kita tanya kenapa? Ya, karena kita cinta kepada Nabi, 1 hari enggak cukup, harus 1 bulan. Kita bilang sekalian aja setahun penuh maulid Nabi terus. Jadi yang maulid yang benar, yang tanpa biaya, rutinitas, mendekatkan diri kepada Allah adalah puasa setiap hari
hari Senin. Masa kita mau ganti cara maulid Nabi dengan cara maulidnya orang-orang sekarang? Dan yang menyedihkan, maulid Nabi dijadikan sebagai standar keimanan seseorang. Kalau ada orang melaksanakan maulid, Masya Allah cinta kepada Nabi. Tapi kalau ada orang rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin bersedekah, tapi tidak acara maulid, kamu tidak cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang menemukan barometer baru dalam menunjukkan cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Acara maulid digemari oleh seluruh pelaku maksiat. Orang semua pelaku maksiat datang kalau acara maulid. Coba sunnah Nabi yang sebenarnya, sholat berjamaah 5 waktu, nggak ada yang datang. Mana mau peminum khamar sholat di masjid? Ini sunnah Nabi yang sebenarnya. Tidak ada pezina mau datang ke masjid atau melaksanakan sunnah Nabi yang sebenarnya. Nggak ada. Tetapi kalau acara maulid semuanya hobi, semuanya datang. Karena mereka telah menemukan satu alternatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi SAW dengan acara-acara seperti itu. Sunnah-sunnah yang lainnya mereka tinggalkan. Bagaimana cara rujuknya suami yang sudah mengatakan kata-kata pisah pada istrinya berkali-kali dengan ucapan, ya udah kita pisah saja. Kata istrinya, siapa takut? Padahal sama-sama penakut, cuma sama-sama sombong. Ya sudah kita pisah saja. Iya, silakan. Siapa takut? Padahal sama-sama cinta. Ya. Ini sering terjadi. Apakah harus panggil wali atau penghulu? Jadi begini. Saya sering sampaikan bahwasanya perkataan cerai ada dua bentuknya. Ada cerai yang perkataannya benar-benar sharih, jelas. Syukran. Kamu saya cerai. Kalau bilang kamu saya cerai, ini jatuh talak. Ini menurut kesepakatan 4 mazhab. Meskipun prakteknya di Indonesia tidak demikian. Indonesia kalau kamu saya cerai, kamu sudah saya cerai, masih dipanggil disuruh damai dulu. Tidak jadi cerai. Seakan-akan cerai itu kalau sudah di hadapan KUA baru jatuh cerai. Padahal tidak, secara syariat kapan seorang suami mengatakan dengan sharih, kamu saya cerai, maka jatuh cerai. Akan tapi karena terjadi tradisi di Indonesia seperti ini, cerai itu hanyalah di KUA, maka seorang suami pun mengatakan kamu saya cerai, dia menyangka belum cerai, artinya dia masih mengancam. Ya kita KUA cerai, artinya begitu. Padahal dalam syariat 4 mazhab, kalau seorang suami mengatakan kamu saya cerai, jatuh cerai. Berbeda kalau perkataannya berupa kinayah, tidak jelas, tidak pasti. Contohnya mengatakan, ya sudah, kita pisah saja, atau kembalilah ke rumah orang tuamu. Kembalilah orang tuamu ke rumah orang tuamu, ini cerai atau tidak, maka dilihat dari niat orang yang mengucapkannya. Kalau niatnya hanyalah menakut-nakuti atau memberi pelajaran, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya benar-benar menceraikan, pulang saja ke rumah orang tuamu, maka ini jatuh cerai. Sekarang pertanyaannya tadi yang sampai kepada saya, perkataan, ya sudah kita cerai saja, ini jatuh cerai atau tidak? Repot dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ya, sehingga kita bisa bedakan maksud pengucap pembicara. Tapi kalau bahasa Indonesia, kita tidak tahu. Kalau kita bilang, ya sudah kita cerai saja, maksudnya apa? Kita jatuh cerai atau ancaman? Kalau maksud ucapannya adalah ancaman, ya sudah kalau begitu kita cerai saja. Kalau maksudnya ancaman, belum jatuh cerai. Yang tahu itu ancaman atau keputusan, berbeda antara ancaman dengan apa? Keputusan. Kalau keputusan kita cerai, jatuh cerai. Tapi kalau keputusan cuma ucapan tadi cuma ancaman, kalau begitu kita cerai, kita pisah saja, maka ini belum jatuh cerai. Yang tahu isi perkataan tersebut suaminya. Maksudnya dia mengancam atau memberi keputusan. Allah alam, coba tanya suaminya, maksudmu apa kemarin mengatakan kita pisah saja? Terus maksudmu kamu apa kalau mengatakan saya tidak takut? Sama-sama penakut padahal. Ustaz, bagaimana hukumnya jika menikah dengan si wali, bapak perempuan tidak bisa hadir dan pernikahan dilanjutkan dengan ikrar menggunakan handphone, apakah sah pernikahannya? Sebenarnya pernikahan yang penting walinya bisa. Kalau wali tidak hadir, bisa dengan mewakilkan. Bisa dengan mewakilkan yang lain untuk menikahkan. Ataupun dengan para ulama bicara tentang masalah telepon. Kalau kita yakin yang telepon itu benar-benar bapaknya, benar-benar walinya, maka sah.
Cuma para ulama agak ketat dalam masalah telepon karena bisa jadi bukan walinya. Sehingga mereka khawatir. Kalau dengan Skype lebih aman. Kelihatan apa? Bapaknya meskipun tidak hadir, tapi kelihatan orangnya. Maka ini sah, tidak jadi masalah. Tapi kalau telepon, sebagian ulama tidak membolehkan karena dikhawatirkan penipuan. Apalagi sering terjadi penipuan. Seperti di Arab Saudi, sebagian TKW, ya, karena majikannya suka diajak nikah. Kamu punya suami? Enggak punya. Padahal ada suaminya. Akhirnya apa? Nikah sama walinya. Walinya disuruh orang nih, telepon bapak saya di Indonesia. Padahal bukan bapaknya, temannya. Oh iya, saya bapaknya. Ini sering terjadi penipuan. Oleh karenanya nikah kalau dengan telepon, kalau kita yakin itu yang berbicara benar-benar bapaknya, maka sah. Tapi kalau lebih aman lagi dengan Skype. Terlihat. Ini kok pertanyaan tentang suami istri semua ini. Jika kita belum berhaji dikarenakan ketidakmampuan untuk dan waktu yang menunggu cukup lama, apakah boleh kita berumrah dulu? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Bisa umrah ya umrah. Kalau enggak nunggu saja sampai hajian juga tidak jadi masalah. Tidak ada masalah. Mau umrah dulu baru hajian. Bagaimana menyikapi ibadah-ibadah yang mana ada beda pendapat ulama mengenai dalil-dalil pendukungnya? Selama itu masalah khilafiyah, ya, banyak masalah khilafiyah. Kalau antum ingin tahu masalah khilafiyah, buka buku fikih. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah. Pertama dilihat masalah khilafiyah itu masalah khilaf yang benar-benar kuat atau hanya khilaf-khilafan. Karena para ulama menyebutkan ada namanya khilaf yang mu'tabar, yang benar-benar khilaf, ada namanya khilaf yang syadz, khilaf yang tidak dianggap. Khilaf yang tidak dianggap. Kalau khilafnya yang tidak dianggap, maka kita ingkari. Tetapi kalau khilafnya benar-benar khilaf, sejak dahulu sudah khilaf, maka kita hanya bisa memilih pendapat yang paling benar, dan kita mengatakan saya benar, kamu salah, itu boleh, tetapi tidak boleh mengingkari, tidak boleh mencela. Contoh khilaf tersebut banyak. Contohnya masalah kunut subuh. Ini masalah apa? Khilafiyah. Maka jangan sampai seorang ribut gara-gara masalah ya kunut subuh. Karena ada sebagian dalil yang mendukung meskipun dalil tersebut lemah. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah memerintahkan orang yang salat di belakang imam yang kunut untuk ikut kunut bersama imam. Padahal Imam Ahmad memandang kunut subuh tidak sunnah. Ini sebagai contoh. Ya, ini masalah khilafiyah. Dan banyak perkara-perkara bid'ah yang tidak ada dalam buku-buku. Contohnya tadi masalah salat raghaib. Bid'ah kata Imam Nawawi. Ini ritual-ritual, kebanyakan ritual-ritual yang baru tidak ada dalam buku-buku. Oleh karena contohnya saya mohon maaf. Contoh masalah tahlilan. Tahlilan ini tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada dalam buku-buku mazhab. Antum buka buku mazhab Syafi'iyah justru mengingkari nama acara tahlilan. Justru mengingkari acara tahlilan. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Syariat ya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i melarang berkumpul-kumpul setelah kematian. Kenapa? Pertama merepotkan orang yang mati. Dia harus menyediakan apa? Makanan. Yang kedua memperbarui kesedihan. Orang yang tahlilan hari pertama sedih, hari kedua sedih, hari ketiga sedih, hari ke-7 sedih lagi, hari ke-40 sedih lagi, hari ke-100 sedih lagi. Ini dilarang oleh mazhab Syafi'iyah. Ya. Sekarang acara tahlilan merepotkan. Orang sudah kena musibah suruh bikin makanan. Repot. Sampai harus ngutang sana, ngutang sini. Kemudian lagi terkadang sampai saya pernah baca di internet mencuri gara-gara untuk acara tahlilan istrinya. Sudah istrinya meninggal dunia, dia bingung apa kata orang kalau saya tidak tahlilan. Akhirnya dia pun mencuri untuk bisa mengadakan acara tahlilan. Kalaupun ada dari orang lain yang membantu untuk acara tahlilan, itu pun sedikit, mungkin cuma 1% atau tidak sampai 1%. Kebanyakan orang Indonesia kalau tahlilan ya biaya dari keluarganya sendiri, bukan dari orang luar. Ini menyelisih sunnah. Bahkan ulama Syafi'iyah melarang. Silakan baca buku-buku kitab Syafi'iyah. Makanya saya heran, kenapa orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah kok melaksanakan acara tahlilan? Ini bid'ah yang diingkari. Bahkan fatwa madzhab Syafi'iyah mengatakan kalau ada orang yang mengingkari hal ini dapat pahala. Mengingkari adanya acara tahlilan dapat pahala. Ulama Syafi'iyah Mekah. Ya. Dan semuanya telah saya sebutkan dalam buku saya. Ikhwani fillah wa atifiddin azanillahu yakum. Tetapi kalau masalahnya masalah khilafiyah, seperti masalah kunut subuh, masalah bismillah dibesarkan atau dikecilkan, ini enggak jadi masalah. Tidak pantas bagi kita untuk ribut dalam masalah-masalah ini. Ya. Tetapi kalau sudah acara perkara yang bid'ah,
minta kepada mayat, ini tidak beres. Kalau ini harus kita ingkari, karena ini merupakan kesyirikan. TV swasta yang menayangkan acara melarang ritual ziarah kubur diprotes oleh kelompok tertentu. Adapun pihak yang bertanggung jawab tidak meluruskannya. Ya ikhwan, jadi ziarah kubur sunnah ya. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur dua. Pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kapan dua tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karenanya tatkala dia sudah meninggal, dia tidak bisa lagi mandi sendiri, maka kita yang memandikannya. Dia tidak bisa lagi pakai baju sendiri, maka kita yang mengkafankannya. Dia tidak bisa lagi masuk dalam rumahnya, kecuali kita yang mengantarkannya dalam kuburan. Dan dia butuh untuk didoakan. Bahkan yang mati syahid, orang-orang yang meninggal dunia, ya, meskipun mati syahid, dia hidup, namun hidup dalam alam barzakh, bukan sebagaimana hidup di alam dunia. Karenanya kita sepakat, para ulama sepakat, kalau ada orang sesoleh, orang paling soleh di dunia ini kalau meninggal dunia, ya, maka hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia. Istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh dinikahi. Karena meskipun dia hidup, namun hidup dalam alam barzakh, bukan dalam alam nyata. Kalau dia hidup sebagaimana alam nyata, maka istrinya tidak boleh dinikahi, hartanya tidak boleh diwarisi. Akan tapi dia hidup dalam alam barzakh. Karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud jelas masuk surga, namun perlu didoakan. Bahkan Nabi SAW tatkala menceritakan perang Mu'tah, Nabi SAW mengatakan, "Fakutila Zaid syahidan." Zaid mati syahid. "Istaghfiru li akhikum." Doakanlah ampunan bagi si Zaid yang mati syahid. Nabi mengatakan, doakanlah ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid perlu kita doakan agar ditambah ampunan, ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita minta-minta kepada penghuni kubur. Jadi kapan ziarah kubur yang harusnya fungsinya mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur dirubah fungsinya malah untuk beribadah di situ, malah untuk minta-minta kepada penghuni kubur, ya, bahkan berdoa minta kepada penghuni kubur. Kalau di masjid tidak bisa menangis, berdoa di kuburan bisa menangis. Kalau solat di masjid tidak bisa khusyuk, solat di kuburan lebih khusyuk. Maka ini adalah ziarah yang bid'ah, yang tidak diperbolehkan, yang diingkari oleh para ulama. Yang mengingkari siapa? Ulama mazhab Syafi'iyah. Dan saya sudah nukil banyak perkataan Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i tentang masalah ini, mencari barokah dari kuburan-kuburan. Yang jadi masalah sekarang, kuburan-kuburan menjadi saingan bagi masjid-masjid. Oleh karenanya kuburan-kuburan yang ramai didatangi, yang ada masjid-masjidnya, ada masjid-masjid yang ramai didatangi, yang ada kuburan wali-wali.